Jadi kita hari ini temanya adalah dasar Alkitab manajemen Kristen. Manajemen Kristen. Dan seperti biasa, karena situasi situasi Zoom, saya sampaikan dulu materi kira-kira 45 menit mungkin. Kemudian di dalam sekitar 1 jam sesudahnya kita akan ada diskusi dan sharing. Ya, saya rasa begitu ya, karena situasinya. Kalau enggak, kita bisa lebih interaktif. Tapi saya rasa sementara lebih baik seperti itu. Nah, saya akan share screen. Jadi seperti biasa, materi ini akan saya bagikan nanti. Jadi apa yang ada di sini itu pendahuluan ya. Jadi di dalam dunia modern kita ini, istilah manajemen itu sudah sangat umum ya. Saya rasa kita tahu kata itu, dan dikaitkan terutama dengan pengelolaan yang efisien, ya, efisien tahu ya kata itu. Kemudian produktif dan menguntungkan ya, ini secara umum seperti itu ya. Jadi di dunia sekuler maka pandangan ini memusatkan manusia sebagai sumber daya ya, sumber daya. Jadi bahan untuk memproduksi. Kemudian angka digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan. Dan keberhasilan dikaitkan dengan tujuan organisasi ya, sebagai prioritas tertinggi. Misalnya menjadi bank terbesar di negeri ini, misalnya begitu, atau secara global ya, tergantung organisasinya. Jadi itulah yang akan dicapai oleh perusahaan melalui manajemen. Ya. Nah, keberhasilan diukur dengan pencapaian finansial. Ya. Pencapaian, jadi profit, kemudian mungkin pangsa pasar, berapa banyak yang dia kuasai. Dari 100 pasar itu, saya ingin menguasai misalnya 30%, ya, seperti itu. Jadi itu menjadi target-target. Nah, sebagai umat Kristen, pemimpin Kristen, kita dipanggil tidak di dunia seperti itu, tetapi di dunia kerohanian ya, dan membawa dampak kerajaan Allah di dalam semua aspek hidup kita. Dampak kerajaan Allah ya, datanglah kerajaanmu. Nah, tentu ini termasuk di dalam kepemimpinan dan manajemen ya. Bagaimana kerajaan Allah berdampak pada kepemimpinan dan manajemen ya, yang memiliki dasar yang berbeda dengan yang bersifat sekuler itu. Jadi manajemen Kristen itu ada, dan itu bukan sekedar manajemen umum kemudian kita tambah dengan doa atau firman Tuhan ya. Tapi sebenarnya manajemen Kristen itu bisa digali dari firman Tuhan ya, dan merupakan aplikasi ya yang ditarik dari firman Tuhan ya, di dalam mengatur, mengelola dan memimpin berbagai hal, berbagai sumber yang dipercayakan kepada kita ya. Jadi ini adalah filosofi yang berakar pada prinsip-prinsip firman Tuhan ya, yang memandang segala sesuatu, baik itu waktu, talenta, sumber daya sebagai anugerah ya, dan kepercayaan dari Allah yang harus dikelola dengan bijak ya. Nah, jadi dari firman Tuhan kita menangkap bahwa kita bukanlah pemilik ya, tetapi kita ini adalah penatalayan. Penatalayan atau bahasa Inggrisnya steward ya, steward ya. Jadi berarti satu kali kita akan diminta mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan kepada kita ya. Itu kita bisa lihat di Roma
14 ayat 12 yang mengatakan demikianlah setiap orang di antara kita akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri kepada Allah. Jadi ini sesuatu yang perlu kita perhatikan, karena ya kita bukan sekedar manajer umum, tetapi manajer Kristen, ya, Kristen yang pertanggungjawabannya bukan kepada sekedar atasan kita, tetapi pada akhirnya adalah kepada Allah sendiri. Itu menurut Roma 14 ayat 12. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, memahami manajemen, apalagi manajemen Kristen, ini sangat penting, ya, sangat penting. Ya. Sangat penting. Karena dengan demikian bisa menolong kita, ya, untuk satu menyelaraskan tujuan, ya, menyelaraskan tujuan apa yang kita kerjakan dengan panggilan dan misi kerajaan itu. Nah, jadi saudara, kita betapapun manajemen adalah hikmat aplikasi yang kita bisa gunakan untuk mencapai tujuan, ya, mencapai tujuan, tidak saja produktif, efisien, tetapi juga dengan manajemen Kristen kita bisa memuliakan Allah. Ya. Kalau ini kita, organisasi kita, katakan gereja, ya, tidak kelihatan maju, ya, dikelola dengan buruk, ya, tentu itu tidak akan memuliakan Allah, ya. Gereja kok seperti ini gitu. Ya. Itu. Ya. Nah, kemudian dengan manajemen Kristen, maka karena dasarnya firman Tuhan, maka kita membangun organisasi ini berdasarkan integritas, ya. Jadi bukan sekedar mencari efektivitas, tetapi kita melakukan hal yang benar dan adil di mata Allah. Ya. Kemudian poin ketiga yang di bawah ini, tetap aja dengan kita perlu manajemen yang Kristen ini untuk mengoptimalkan segala potensi, ya, baik itu waktu, talenta, dengan hikmat dan hikmat dari firman, dan dengan memperhatikan, mengarahkan kepada tujuan, yaitu bagaimana kerajaan Allah hadir. Ya. Kemudian poin berikut lagi, dengan memahami manajemen yang Kristen, yang tidak sekedar manajemen, maka kita juga sedang membentuk karakter Kristus di dalam pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya, ya, sehingga kita lebih beriman, bergantung kepada Dia, sabar di dalam menghadapi berbagai tantangan, ya, rendah hati, bersikap melayani, bertekun dan sebagainya. Ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca berbagai ayat yang mendukung itu. Itulah sedikit pendahuluan kenapa penting bagi para pemimpin Kristen untuk memahami manajemen. Ya. Nah, kita mengenal banyak definisi manajemen sekuler yang bisa bermanfaat bagi kita. Ya. Jadi ada beberapa nama di situ, nanti ada 4 nama, ya, yang mendefinisikan manajemen. Yang pertama itu oleh George Terry, ya, George Terry. Nah, jadi di sini manajemen dikatakan sebagai proses, ya, proses, ya. Jadi tidak sekaligus tetapi berkelanjutan. Yang terdiri dari apa? Terdiri dari perencanaan, planning, membuat rencana, mengorganisasi, mengelola, ya, mengorganisasi, kemudian pengarahan, jadi mengarahkan, dan mengendalikan, ya, mengendalikan apa yang kita kerjakan itu untuk mencapai sasaran, ya, melalui sumber daya yang digunakan, sumber daya manusia dan sumber daya lain yang digunakan. Itu. Kemudian yang nomor 2 adalah Kunz and Donnell, ya, Donnell, ya. Jadi di sini
manajemen digambarkan sebagai menciptakan dan memelihara lingkungan internal, ya, situasi di internal di suatu organisasi, ya, di mana setiap orang bekerja bersama dalam kelompok untuk memiliki kinerja yang efisien dan efektif untuk mencapai sasaran kelompok, ya. Jadi apa yang diciptakan secara internal untuk mencapai satu tujuan bersama. Itu nomor 2. Nomor 3 oleh Henry Fayol, ya. Jadi dia mengatakan mengelola, memanage, ya, adalah forecast. Forecast berarti memprediksi, ya, melihat ke depan. Kemudian merencanakan, ya, melihat situasi, kemudian memprediksi ke depan, merencanakan dan mengatur, organize, kemudian memerintahkan, ya, mengarahkan, mengkoordinasi, mengendalikan, ya, itu yang nomor 3, ya. Yang nomor 4 Mary, ya, Mary Parker Follett ini dia sederhana, manajemen dikatakan sebagai seni untuk mengerjakan sesuatu melalui orang-orang. Jadi hampir kayak leadership, ya, hampir kayak kepemimpinan. Jadi inilah berbagai pemikiran tentang manajemen, ya. Jadi secara umum, kalau nggak salah ada di sini, ya, ini dia. Jadi secara umum manajemen didefinisikan sebagai proses, ya. Proses apa? Proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, mengendalikan sumber daya. Itu bisa manusia, finansial, waktu, informasi, dan sebagainya untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif, ya. Efisien itu berarti hemat waktu, efektif berarti tercapai, ya, kena sasaran, ya. Itu definisi. Kemudian fungsi-fungsi manajemen. Jadi dari berbagai definisi kita bisa menarik ada 4 fungsi mendasar di dalam manajemen, ya, manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan itu disingkat POAC, planning, organizing, actuating, kemudian controlling, ya, controlling. Actuating itu kayak juga leading, bisa disebut sebagai leading, ya. Jadi pertama adalah planning, ya, merencanakan. Jadi Bapak Ibu sebagai pemimpin itu yang adalah manajer juga, ya. Kalau bukan melakukan sendiri bersama dengan tim, ya, harus bisa mengolah pelayanan atau perusahaan atau organisasi dengan produktif dan efisien. Maka di dalamnya ada proses yang harus dikerjakan, yaitu pertama planning, membuat rencana. Itu artinya menentukan tujuan dan kemudian menentukan cara-cara mencapai, ya. Ya, sebagai hamba Tuhan, saya yakin Bapak Ibu terbiasa untuk membuat rencana, ya. Tahun depan mau lakukan apa, targetnya apa yang akan dikerjakan untuk mencapai itu, bagaimana langkah-langkahnya dan sebagainya. Nah, setelah punya rencana itu, maka proses berikutnya adalah organizing, ya, organizing. Jadi membuat struktur kerja, kemudian mengalokasikan sumber daya. Ya, sumber daya bisa manusia, bisa uang dan peralatan dan sebagainya. Nah, misalnya kalau di gereja, ya, struktur kerjanya bagaimana? Ya, biasanya kan ada gembala, ya, gembala sebagai pemimpin. Kemudian ada tim majelis, ya. Ada yang tidak punya, tapi misalnya ada, ya, misalnya ada. Jadi ada gembala, kemudian ada tim majelis, dan majelis bisa di bawah gembala, bisa di samping gembala, ya. Itu struktur kerjanya, ya. Kemudian biasanya kan ada komisi-komisi, ya. Ada komisi ibadah dan musik biasanya, ya. Kemudian ada komisi sekolah minggu, pemuda dan remaja, ya. PI misi, diakonia,
sarana dan prasarana. Ya, jadi ketika kita sudah punya rencana, kita menstruktur bagaimana organisasi kita, gereja kita akan bekerja dengan seperti itu. Kemudian mengalokasikan sumber daya. Siapa yang bertanggung jawab untuk masing-masing, kemudian budgetnya berapa, ya, sarana apa yang perlu disediakan dan sebagainya. Sehingga dengan manajemen itu tujuan organisasi, tujuan gereja tercapai. Kemudian setelah itu adalah actuating, leading. Jadi actuating atau leading itu sama. Jadi itu menggerakkan ya atau memimpin. Jadi setelah ada rencana, ada struktur, nah itu digerakkan untuk bergerak. Jadi itu artinya kita mengarahkan, memotivasi, memimpin ya untuk melaksanakan rencana itu. Nah, kemudian berikut lagi adalah mengendalikan. Ya. Jadi mengendalikan ini memastikan pelaksanaan itu sesuai dengan rencana. Ya. Dan kalau perlu melakukan koreksi-koreksi. Jadi kalau sepertinya dengan satu cara tidak tercapai, bisa dipikirkan cara alternatif atau cara lain yang lebih efektif untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi itulah manajemen secara umum ya. Jadi Bapak Ibu sebagai pemimpin rohani bisa membandingkan berbagai sarana ini ya. Dan memanfaatkan untuk mengelola sumber daya untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan usaha atau pelayanan ya, bukan untuk sekedar efisiensi atau produktivitas, tetapi untuk kemuliaan Allah ya. Dan kemudian ya setia kepada tujuan kerajaan itu ya. Tapi itu pengetahuan ini sangat bermanfaat walaupun tidak cukup karena ini bersifat sekuler ya. Nah, jadi berbagai tokoh itu kemudian punya teori-teori yang mereka tulis ya, mereka amati, mereka pelajari, mereka tulis. Dan kemudian ada penekanan-penekanan ya yang mereka dapatkan melalui pemahaman mereka itu. Misalnya yang Frederick Taylor dia berfokus pada bagaimana mengelola kegiatan itu supaya masing-masing individu itu efisien ya. Efisien. Jadi dengan tenaga sedikit hasilnya banyak gitu, efisien. Ya. Jadi dilakukan pembagian kerja, orang hanya mengerjakan tugas tertentu gitu ya, dilanjutkan oleh orang lain dengan tugas yang berbeda. Nah itu kan terjadi semacam spesialisasi ya, sehingga kemudian orang makin terampil dalam melakukan masing-masing dan kemudian ketika digabungkan sangat efisien itu ya. Yang nomor 2 itu Henry Fayol itu menekankan pada fungsi manajemen dan prinsip organisasi. Ya. Jadi ada berbagai fungsi manajemen dan prinsip organisasi. Ya. Kalau yang nomor 3, Elton Mayo itu pada kebutuhan sosial karyawan dan motivasi. Ya, motivasi. Jadi walau diatur, kalau karyawan tidak punya motivasi maka tidak bisa produktif. Jadi bagaimana memotivasikan apa kebutuhan sosial mereka ya itu. Kemudian yang berikut lagi Ludwig itu, jadi dia mempelajari organisasi itu sebagai sistem yang terbuka. Ya. Jadi organisasi di mana manajemen dikerjakan itu terbuka. Artinya dia tidak tertutup di lingkungannya sendiri, tetapi berinteraksi dengan lingkungan luar ya, dengan pasar, dengan pemerintah, dengan pesaing, ya, dengan pemasok, dengan pelanggan dan sebagainya. Jadi harus memperhatikan juga lingkungan luar itu karena terbuka. Ya. Kemudian yang berikut lagi, Fiedler dan kawan-kawan itu
akhirnya berpendapat tidak ada satu cara yang terbaik, tetapi tergantung situasi. Ya, jadi perlu dikembangkan pendekatan manajemen yang kreatif ya untuk situasi yang berbeda-beda. Kemudian Peter Drucker ini sangat terkenal, James Byrne, ya itu mereka mempelajari pentingnya perubahan ya. Jadi manajemen itu harus berubah dari waktu ke waktu, tidak bisa melakukan dengan pendekatan yang sama. Nah, untuk kalau ingin terus berkembang ya. Dan pentingnya visi ya, visi itu tujuan jangka panjang ya, yang sangat memotivasi, yang penting untuk dimiliki oleh organisasi dan dimiliki oleh anggota organisasi itu. Dan kemudian pentingnya memberdayakan, ya, memberdayakan tim. Nah, jadi kalau di perusahaan sekuler, masalah pemberdayaan ini sudah sesuatu yang mutlak, ya. Semakin karyawan diberdayakan, semakin mampu melakukan pekerjaannya, membuat organisasi itu lebih produktif. Ya, sayangnya di gereja seringkali saya sendiri sudah bertahun-tahun ada di dalam gereja, tidak sulit ya melihat seorang gembala memberdayakan juniornya atau stafnya begitu ya. Tidak banyak dari pengamatan saya ya, mudah-mudahan pengamatan saya tidak terlalu tepat ya, tapi di gereja saya sendiri itu saya melihat tidak terjadi hal seperti itu. Nanti saudara bisa sharing ya. Baik, selanjutnya relevansi bagi mahasiswa teologi, bagi kita ya. Jadi memasuki dunia pelayanan atau communication, kita ini perlu bertanya mengapa saya perlu belajar ini tentunya ya. Bukankah sebenarnya tugas saya itu lebih akan bersifat rohani, berkhotbah dan sebagainya. Jadi saudara memahami dan mempraktekkan manajemen yang efektif ini sangat penting ya. Nanti saudara bisa berargumentasi lain kalau saudara punya pandangan yang berbeda ya. Karena berbagai hal ya. Pertama adalah pelayanan adalah melalui organisasi ya, melalui organisasi. Ya. Jadi gereja, yayasan, ya, kalau perusahaan itu juga tentu sama organisasi, STT atau apa saja. Ini adalah organisasi ya, yang perlu dikelola. Ya. Di situ ada sumber daya, ada manusia, ada finansial, ada waktu tertentu, kemudian ada tujuan, ada misi, kemudian ada proses, ya, ada program, ada berbagai kegiatan, ya. Ada orang-orang yang terlibat, ada orang luar, ada orang dalam. Ya. Ya, jadi tentu ini semua perlu di-manage dengan baik melalui perencanaan yang strategis, ya, melalui pengelolaan berbagai sumber daya itu, pengaturan jadwal, ya, terus pengembangan tim, ya, terus pengembangan demi pengembangan, ya, inovasi demi inovasi, ya, agar organisasi kita ini berkembang, ya, berkembang. Kalau di dunia sekuler itu kita punya keyakinan kalau kita nggak berkembang pada akhirnya kita mati gitu. Jadi kalau kita berhenti maka kita akan merosot-merosot dan akhirnya mati. Jadi organisasi sekuler itu mau dari waktu ke waktu itu berkembang. Ya. Ya, karena itu melakukan hal-hal tidak saja di usaha utamanya, misalnya memproduksi satu barang, tapi dia juga melakukan hal-hal di luar itu, ya. Menambah orang, melatih orang, ya, bekerja sama dengan perusahaan lain, mengembangkan teknologi dan sebagainya yang tidak langsung memproduksi tapi investasi, ya. Karena untuk mendukung supaya organisasi bisa berkembang, ya. Itu pertama. Yang kedua, manajemen sebenarnya bisa dikatakan sebagai penata layanan secara praktis, ya. Jadi manajemen Kristen
berakar pada prinsip penata layanan, ya. Dan kita adalah penata layan atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan, apakah waktu, talenta, harta, orang-orang, ya. Jadi manajemen ini bisa dilihat sebagai aplikasi praktis dari penata layanan itu, ya. Sehingga semua anugerah, semua apa yang dipercayakan itu bisa dikelola dengan efisien dan efektif untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di situ manajemen menjadi relevan, ya. Belajar manajemen menjadi relevan. Kemudian berikut lagi, jadi banyak pelayanan gagal bukan karena masalah tidak rohani mungkin, tidak punya tujuan amanat agung atau pemuritan, ya, tapi masalah manajemen, ya. Jadi sejarah dan pengamatan menunjukkan banyak pelayanan atau proyek gereja yang sebenarnya memiliki visi yang mulia, rohani, ya, namun gagal atau mandek, ya, bukan karena kurang doa, ya, bukan karena tidak mengajarkan firman, tapi karena masalah-masalah manajemen, ya. Misalnya perencanaan yang buruk, ya, atau tidak merencanakan, ya, berarti istilahnya kan kalau kita tidak membuat rencana, kita sedang merencanakan kegagalan. Nah, tapi kalau hal lain lagi adalah kita merencanakan, tapi perencanaan kita buruk, tidak jelas, ya. Itu menyebabkan sesuatu yang baik tidak bisa tercapai, ya. Kedua adalah masalah manajemen keuangan yang lemah, ya. Jadi seringkali ini masalah, ya, karena di dunia masih dunia yang berdosa. Kalau sudah pegang uang, seringkali menjadi lebih berkuasa, dan kemudian kalau tidak ada cara pengelolaan yang sehat, maka mudah terjadi penyalahgunaan. Saya rasa saudara banyak dengar di gereja ada orang yang ngemplang uang persembahan atau uang gereja, ya. Itu saya juga mendengar secara langsung, ya. Kemudian terjadinya konflik internal dan manajemen SDM yang buruk. Jadi ketika kita tidak mengelola manusia, ya, mereka bisa tidak termotivasi, kemudian konflik, ya, dan kemudian sumber daya kita tidak berkembang, ya. Tidak siap ketika teknologi baru datang, tidak siap, ya, dan kemudian tidak siap dengan di luar sana berkembang. Sementara orang-orang kita tidak berkembang, ya, karena tidak dikelola dengan profesional, ya. Kemudian manajemen waktu yang buruk, ya. Manajemen waktu yang buruk, beban kerja yang buruk, yang berat, ya. Jadi kalau tidak diatur, jadwalnya tidak dikelola dengan baik, bekerja tanpa time management yang baik, orang sibuk menjadi sangat sibuk, ya. Kewalahan, kemudian bisa stres, ya, gitu. Kemudian juga satu aspek hal penting lain lagi adalah komunikasi, ya. Komunikasi kalau tidak dikelola maka bisa tidak efektif, akhirnya visi misi tidak tersampaikan dengan jelas, ya. Jadi banyak gereja kita tidak, visi misinya tidak ditulis mungkin. Dan kalau sudah ada tidak dikomunikasikan dengan baik sehingga jemaat tidak tahu, ya. Jemaat tidak tahu. Dan mereka tidak tahu gereja ini punya visi apa, gitu, ya. Dan orang yang tidak tahu tujuannya maka dia tidak akan bisa punya motivasi, ya, untuk melibatkan diri di dalam gereja itu. Jadi penting, karena itu penting semua kita menggunakan manajemen yang modern, ya. Kemudian berikut lagi adalah masalah kesaksian Injil ini di dunia yang nyata, ya, di dunia nyata. Jadi saudara kita ini kan dipanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah lingkungan kita di kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana kita melakukan tugas kita sebagai pemimpin maupun sebagai
manajer ya, bagaimana kita menjalankan itu di dalam terang firman Tuhan. Jadi karena itu kita berargumentasi bahwa relevan sekali mahasiswa teologi, calon pemimpin atau bahkan sudah pemimpin untuk belajar manajemen, walaupun harus menyadari ya bahwa kita itu memiliki nilai-nilai yang berbeda di dalam manajemen kita ya. Nah, sedikit contoh yang berhasil dan yang gagal. Kita bisa melihat keberhasilan itu pada bagaimana Yusuf ya mengatasi krisis kelaparan, prospek prospek kelaparan ya. Jadi prospek akan terjadinya paceklik ya, ada terjadinya kelimpahan dan terjadi paceklik yang diungkapkan oleh Tuhan ya, dalam waktu 7 tahun dan 7 tahun ya, dalam waktu 2 kali 7 tahun ya. Akan terjadi, jadi akan terjadi ancaman seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat keberhasilan Yusuf di dalam mengatasi ini melalui manajemen, saudara ya. Jadi dia merencanakan, ya, dia menyatakan kepada Firaun ini yang harus dilakukan, ya. Jadi bagaimana dia ini Firaun, kerajaan harus mengumpulkan makanan, ya, gandum pada waktu kelimpahan, ya, mengumpulkan 20% selama 7 tahun itu, ya, kemudian mengatur bagaimana menyimpan di kota-kota, ya, kemudian ya, memastikan bahwa di setiap kota itu akan ada cukup stok pangan, dan kemudian dikerjakan dengan sistematis, ya, dan sehingga dia bisa mengumpulkan, ya, dan nanti mendistribusikan, ya. Nah, sehingga dampaknya kita tahu melalui kisah yang terkenal ini, dia tidak saja menyelamatkan seluruh bangsa Israel dari kelaparan, tetapi juga bahkan memperkuat ekonomi Mesir dan menolong banyak bangsa di sekitarnya mengatasi kelaparan, termasuk keluarganya. Memang secara rohani di balik kejadian ini Tuhan memakai Yusuf untuk menyelamatkan bangsanya, ya, bangsanya. Nah, jadi di situ kita bisa melihat pentingnya punya pengetahuan masa depan, berarti semacam visi, ya, akan terjadi apa, ya, akan terjadi apa, atau kalau di dunia sekuler apa yang ingin terjadi, apa yang kita inginkan terjadi di masa depan. Kemudian perencanaan yang berdasarkan visi itu. Kemudian mengelola sumber daya, ya, tidak harus mengelola kelebihan dan nanti menggunakan pada waktu kekurangan. Kemudian melakukan dengan sistematis apa yang direncanakan itu dan akhirnya berhasil, ya. Nah, saudara, yang gagal kita tahu contohnya mungkin banyak juga, ya, tetapi salah satu yang kita bisa lihat adalah ini, ya, keluarga Imam Eli ini. Keluarga Imam Eli, ya. Jadi kita kan tahu dia adalah hakim, dia juga imam, punya 2 anak yang terlibat sebagai imam, yaitu Hofni dan Pinehas, ya. Yang dia adalah memimpin organisasi keagamaan, ya, dia adalah pemimpin sekaligus manajer, bertanggung jawab atas Bait Allah, ya, Bait Allah. Kemudian apa kegagalannya, ya, atau masalahnya, ya? Masalahnya adalah dia menggunakan sumber daya putranya sendiri, ya, tapi dia gagal menegakkan akuntabilitas, ya, tanggung jawab dari putra-putranya itu yang di Bait Allah itu kemudian melakukan berbagai pelanggaran, ya.
ya mengambil korban, mengambil daging korban yang bukan haknya, dan bahkan melakukan perbuatan asusila. Jadi di situ Eli gagal menegakkan disiplin yang tegas dan konsisten untuk menghentikan perilaku sumber dayanya yang adalah anak-anaknya sendiri itu. Jadi dengan kegagalan ini akhirnya Tuhan menolak, ya, Tuhan menolak, dan kita tahu akhirnya kedua anaknya mati dan Eli juga akhirnya mati, ya. Jadi di sini saudara kita bisa belajar, ya, bahwa di dalam organisasi, termasuk organisasi pelayanan yang adalah Bait Allah itu bisa hancur, ya. Tidak sedikit gereja di mana-mana itu di Eropa sekarang, ya, hancur, ya, tutup, dijual. Nah, saudara, seringkali kita yang hidup di dalam gereja itu tidak berpikir akan terjadi hal itu, ya. Katakan kita ada di satu gereja dengan jemaat 100, tidak terpikir bahwa gereja ini akan tutup, ya. Tapi sebenarnya tinggal masalah waktu kalau kita tidak mengelola dengan baik, ya. Tentu anugerah Tuhan segala itu berlaku, ya. Tapi tanggung jawab manusia adalah mengelola dengan baik. Ketika kita tidak melakukan tugas itu, maka sebenarnya gereja itu akan mati. Nah, cuma mati kasat matanya kapan? Mungkin tidak dalam 10 tahun, tidak dalam 20 tahun, ya. Bisa dalam 40 tahun, ya. Ya, ketika mungkin kita sudah dipanggil Tuhan. Ya, tapi di surga sana, kalau kita sampai surga, kita melihat, wah, gereja yang saya rintis itu tutup, gitu, saudara. Nah, itu terjadi di banyak negara, ya. Jadi karena itu penting kita mau belajar bagaimana mengelola gereja kita ini dengan baik, ya, dengan menggunakan manajemen yang baik, ya. Baik itu manajemen secara umum, dan apa yang kita bisa belajar untuk kita gunakan di dalam pelayanan. Nah, saudara, kalau di dalam kekristenan, maka kita tahu istilah stewardship, ya, tata kelola ilahi, mungkin terjemahnya, ya. Dan ini manajemen tetapi Kristen, ya. Jadi ini adalah praktek manajemen sumber daya secara bijak dan bertanggung jawab. Ya, bijak dengan menggunakan prinsip-prinsip kebenaran yang di firman Tuhan maupun di luar firman Tuhan, dan bertanggung jawab tidak kepada manusia, tapi kepada Allah, ya, kepada Allah itu sendiri, ya. Dan ada sejumlah definisi juga tentang stewardship ini, ya, yang John Mott itu mengatakan Christian leadership, ya, adalah manajemen, ya. Tapi bedanya adalah ini adalah dalam rangka ketaatan kepada kehendak Allah, ya. Obedience to God's will. Kemudian yang kedua, stewardship, penata layanan adalah penggunaan sumber daya yang diberikan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan yang Allah tetapkan. Gitu, saudara. Jadi di Alkitab ada ayat 1 Korintus 4 ayat 2 mengatakan yang dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya, ya. Sangat penting kesetiaan dapat dipercaya, sifat dapat dipercaya para penata layan. Jadi sebenarnya manajemen tapi adalah dalam terang firman Tuhan, ya, dalam kehendak Tuhan. Bagaimana kita melakukan tugas kita itu. Jadi saudara, kita bisa dapatkan beberapa prinsip, ya, dari Alkitab tentang manajemen Kristen ini, ya. Satu poinnya adalah Allah adalah pemilik segalanya, ya, dia bos, ya, dia pemilik, ya. Itu di banyak ayat, ya. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, ya. Jadi kita hanya mengelola, saudara, ya, prinsipnya kita hanya mengelola, kita bukan pemilik, ya. Jadi gereja yang punya Allah, kita bukan pemilik gereja ini, ya. Nah, banyak di gereja yang relatif gereja startup, gereja yang baru-baru itu seolah-olah yang mendirikan sering bertindak sebagai pemilik, ya. Ya. Kalau di gereja besar itu lebih jelas, ya. Gembala bukan pemilik, ya, dia pelayan di situ, ya. Nah, tapi saudara, kalau berdasarkan firman Tuhan, ya, betapa
dekatnya kita dengan gereja kita itu, kita tetap bukan pemilik ya, kita adalah pengelola ya. Kita bertanggung jawab kepada Allah karena Allah lah yang memiliki itu ya. Kemudian poin kedua, manusia dipercaya untuk mengelola. Jadi ayat-ayat Kejadian 1:28, Kejadian 2:15 ini menunjukkan bahwa kita ini ditugaskan untuk mengelola bumi ini. Ya. Penuhi, taklukkan, atau di ayat 2 ayat 15 mengusahakan, memelihara. Ya. Jadi ini saudara, kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola apapun ya yang dipercayakan kepada kita, ya, termasuk gereja. Ya. Nah, saudara, poin berikut lagi tentang manajemen Kristen adalah bahwa manajemen yang kita kerjakan harus yang bertanggung jawab dan setia, ya, karena kita ini manajer penata layan, bukan pemilik, ya. Jadi kita itu harus setia, ya, setia. Nah, ini kita bisa lihat dari perumpamaan hamba yang setia yang jahat, ya kan? Itu yang setia ya kemudian diberi tugas yang lebih besar lagi, yang jahat dihukum, saudara ya. Nah, kalau di Matius 25:14-30 itu kan bicara tentang talenta ya. Talenta, dan Tuhan menilai ya, ada yang diberi 5 dikerjakan, dibisniskan menjadi 10. Yang 2 jadi 4 ya. Yang 1 tidak dikerjakan, malas dihukum malahan, saudara ya. Jadi di situ kita bisa melihat betapa Tuhan itu menghendaki kita itu bekerja, ya. Jadi bekerja keras, ya. Yang dituntut adalah kesetiaan, ya. Yang dituntut Tuhan adalah kesetiaan terhadap talenta, ya. Bukan hasil yang sama, ya. Ini 5 jadi 10, 2 jadi 4. Ya, kedua-duanya dipuji sebagai hamba yang baik dan setia. Kita akan tahu itu, saudara ya. Nah, saudara, poin berikut, poin 4 itu adalah tujuan utamanya itu adalah kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama ya. Ya, karena seperti kasih itu ya, kasih di Allahmu dan kasih sesamamu. Ya. Jadi tujuan utama di dalam manajemen Kristen itu adalah kemuliaan Allah dan kebaikan sesama. Ya. Itu bisa dilihat di antara lain di Kolose 3, 23-24. Ya. Segala sesuatu perbuatlah dengan segala hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Nah, saudara, kita bisa membandingkan ya. Jadi, saudara, manajemen Kristen dan manajemen umum itu ada persamaan, tetapi sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Ya, nah, kita bisa lihat ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 area yang kita bisa lihat betapa berbedanya manajemen sekuler dengan manajemen Kristen ya. Sebentar. Oh, ini. Kok bisa lompat ya? Oke, baik. Jadi sebentar ya. Oke, benar. Jadi saudara, kalau dilihat dasar-dasarnya ya, manajemen umum tentu hanya masalah manusia ya, masalah rasional ya, masalah pikiran, masalah efisiensi ya. Nah, tapi kalau manajemen Kristen, stewardship, penata layanan, bersifat berpusat kepada Allah. Karena itu bagi manusia adalah masalah ketaatan ya, masalah ketaatan. Tujuan utama kalau organisasi ya mencapai hasil maksimal ya, bentuknya efisien, profit, sales, produktivitas dan sebagainya. Tapi kalau di dalam kekristenan, maka tujuan manajemen adalah memuliakan Allah melalui pendekatan yang setia dan bertanggung jawab. Ya. Jadi saudara, bukan berarti kita mengabaikan hasil. Ya, hasil itu dalam rangka untuk menunjukkan betapa Allah itu ada, Allah itu bekerja, ya, Allah itu memberkati sehingga Allah dimuliakan. Ya. Jadi kalau gereja kita atau usaha kita itu terus-menerus dirundung kegagalan, ya,
itu jelas tidak bisa memuliakan Allah, saudara. Apalagi kemudian karena pengelolaan yang tidak baik. Ya. Berikut lagi masalah posisi, ya, posisi. Jadi kalau di organisasi sekuler itu dia adalah pemegang otoritas mengambil keputusan utama. Ya. Tapi kalau di kekristenan maka manajer adalah pelayan, ya, pengelola yang dipercaya oleh Allah, pelayan. Kemudian sumber daya itu dimiliki organisasi untuk kepentingan organisasi, tetapi kalau di dalam kekristenan kita beriman bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, dipercayakan kepada kita untuk dikelola demi kemuliaan namanya. Ya. Kemudian acuan keberhasilan, ya, keberhasilan. Jadi, saudara, di organisasi itu sangat biasa dengan menggunakan target, ya, target hasil yang terukur, ya, pertumbuhan dan sebagainya. Ya. Nah, saudara, di dalam pelayanan kita juga tidak mengabaikan, ya, tidak mengabaikan ukuran-ukuran, ya, tetapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah setia pada prinsip firman Tuhan, integritas, pertanggungan jawab rohani. Nah, ini bisa di dalam bentuk indikator, ya, indikator yang terukur tadi, saudara. Jadi kalau kita itu setia, maka ya kita tunjukkan, ya, apa yang kita lakukan, ya, kita punya data. Kita lakukan pengukuran, ya. Ini bentuk kesetiaan itu, saudara. Tidak bisa hanya dengan kata-kata bahwa saya setia, saya bertanggung jawab, ya, langsung kepada Tuhan, tapi tidak mau mendukung dengan pekerjaan-pekerjaan yang menunjukkan kesetiaan itu. Ya. Jadi kalau di dalam sekuler kita katakan menetapkan target, mungkin di sini kita juga bisa mengatakan kita beriman kepada target, kepada jumlah tertentu. Ya. Jadi tetap kita itu menggunakan pendekatan umum, ya, tapi itu bukan akhirnya. Akhirnya adalah kepada kemuliaan Tuhan itu, ya, takut kepada Tuhan itu. Kemudian waktunya kalau perusahaan ya pendek, panjang, ya, tapi kalau di dalam kekristenan maka waktunya adalah kekekalan, ya, kekekalan. Jadi walaupun gereja ini tapi tujuannya adalah membawa orang kepada kekekalan, ya, membawa kepada kekekalan. Dan gereja bisa bermasalah, tetapi tujuannya itu yang Tuhan canangkan adalah tujuan kekekalan. Ya. Hubungan dengan orang lain, ya, orang itu dianggap sebagai sumber daya, ya. Kalau kinerja baik ya dipromosi, diberi insentif lebih. Nah, saudara, kalau di sini itu sebenarnya bisa sama, bisa diperlakukan seperti itu, tetapi saudara, basicnya adalah bahwa manusia gambar Allah yang perlu dihormati, perlu dikasihi, perlu dikembangkan. Ya. Kemudian di dalam mengembangkan, ya, antara lain juga seringkali diikuti dengan pemberian ini pemberian salaries atau penghargaan yang lebih, ya, gitu. Motivasinya, ya, kalau di organisasi umum kan imbalan, ya, pengakuan, ya, promosi. Ya. Kalau di manajemen Kristen motivasi kita akan melayani, ya, taat, kasih kepada Allah dan sesama, ya. Dan tokoh-tokohnya tentu berbeda sekali, tokoh-tokoh sekuler, Peter Drucker dan sebagainya, sedangkan di kekristenan kita kenal nama-nama Yusuf tadi, ya, Yesus sendiri sebagai gembala yang agung itu. Itu, saudara, ya. Jadi, saudara, ini bisa menunjukkan bahwa manajemen Kristen itu tidak sekedar mengkristenkan manajemen umum, ya. Bahkan seringkali saya sering mengatakan bahwa segala sesuatu yang baik sumbernya sebenarnya dari firman Tuhan, tetapi kemudian direduksi dari sesuatu yang
berpusat kepada Allah menjadi berpusat kepada manusia. Jadi yang jelas saudara, manajemen kekristenan Kristen ini bukan manajemen umum kemudian ditambah sesuatu untuk menjadikan Kristen ya, tapi betul-betul memiliki dasar-dasar yang sangat berbeda ya, sangat kontras. Baik, kesimpulan ya. Ini 7, 8. Nah, saudara, tadi saya ada yang kebalik ya. Di sini saudara. Jadi aplikasi manajemen Kristen dulu ya. Jadi saudara, berdasarkan prinsip pengelolaan stewardship itu, penata layanan itu, kita perlu berpikir di mana penerapannya. Maka kita bisa melihat di dalam firman Tuhan itu antara lain satu ya, di dalam mengelola waktu. Ya, kita tahu ayat yang terkenal ini, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jadi kita harus mengelola waktu sebagai satu sumber daya yang sangat penting, ya bahkan terpenting dibandingkan yang lain, karena begitu waktu lewat tidak bisa ditarik kembali, sehingga di sini sebenarnya ada istilah ditebus atau dibeli ya, karena seolah-olah sudah lewat ini. Ya, apa yang kita harus kerjakan? Ya, jadi kita penting mengelola waktu ya, yang di dunia ini ya, dan di situ perlu hikmat, dan di situ kita bisa mempraktekkan time management ya. Jadi kalau saudara tidak tahu time management, perlu belajar time management ya, untuk bisa mengelola waktu itu dengan maksimal. Kemudian manajemen keuangan ya, Alkitab sangat concern, sangat peduli dengan pengelolaan uang. Banyak ayat tentang itu ya, salah satu muliakan Tuhan dengan hartamu ya, dan dengan hasil pertama. Jadi saudara, kita ini penata layan uang ya, harta ya. Dan ada prinsip memberi ya, memberi yang pertama gitu-gitu ya. Jadi ada prinsip-prinsip yang akan sangat berbeda dibandingkan dengan manajemen umum ya. Kemudian tim orang ya, bukan sumber daya ya, tetapi mereka adalah domba ya, domba. Jadi bukan pemanfaatan atau dominasi, tetapi kita ini gembala yang mengasihi, yang menjadi teladan ya, yang membangun ya, yang membangun terutama karakternya. Kemudian manajemen diri dan visi ya. Jadi ayat itu mengatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepadamu oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita ya. Jadi kita mengelola diri ya, mengelola diri berarti melakukan disiplin rohani ya, emosi, ketekunan itu kita kelola ya. Kita harus mengelola diri kita ya. Kemudian juga harta yang indah ya, itu bisa panggilan kita, bisa karunia rohani kita juga perlu mengelola hal itu ya. Saya rasa sudah selesai topik-topik yang menjadi topik kita malam ini, dan saya mau kasih penutup ya. Jadi saudara, di dalam pandangan iman Kristen, manajemen Kristen ya, bukan sekedar seni mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan, bukan ya. Tetapi mendasarnya adalah panggilan untuk mengelola dengan setia apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita ya. Jadi konsep stewardship ini menggarisbawahi bahwa segala sesuatu ya, talenta, harta, jabatan dan sebagainya, hidup kita bukan milik kita pribadi, tetapi milik Allah. Dan satu kali harus dipertanggungjawabkan ya, 1 Korintus 4 ayat 2 ya. Jadi karena itu sebagai pemimpin kita dituntut tidak hanya untuk produktif, efisien dengan sumber daya yang dipercayakan, tetapi utama adalah memiliki integritas ya, berdasarkan kebenaran ya. Jangan sampai kita katakan menjadi pengusaha yang tidak bayar pajak ya, itu tidak berintegritas ya. Kemudian mengutamakan kehendak Allah di dalam setiap keputusan ya. Ya. Jadi seringkali saudara, kehendak Allah itu seperti tidak
masuk akal ya. Tetapi pada akhirnya kita bisa melihat bahwa kehendak Allah itu yang terbaik ya. Seringkali Allah itu berpikirnya itu apa yang Allah kehendaki itu adalah sesuatu yang jangka panjang ya. Seringkali begitu. Sementara manusia ingin mendapatkan dalam jangka pendek. Seringkali begitu saudara ya. Jadi yang berikut lagi adalah pemimpin, kita itu memimpin dengan hati yang melayani. Ya. Nah, kemudian kita membangun kehidupan dan organisasi ini harus mencerminkan kasih, ya, keadilan dan kebenaran yang menjadi nilai-nilai kerajaan itu. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen Kristen itu sebenarnya adalah bentuk ibadah di dalam action ya, di dalam perbuatan ya. Jadi bagaimana kita mengelola, apakah itu di organisasi sekuler atau di gereja, ini adalah ibadah kita ya, ibadah kita, service kita ya. Setiap keputusan adalah kesempatan untuk memuliakan Allah dan melayani sesama, memuliakan Allah dan melayani sesama. Kiranya setiap kita dapat melihat tanggung jawab ini sebagai pengelola bukanlah beban, tapi kehormatan, satu cara hidup yang membawa berkat bagi banyak orang dan dalam rangka menyenangkan hati Allah ya. Baik ya, dan Lukas 6 ayat 10 menutup dengan ungkapan barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Itulah prinsip dasar di dalam manajemen Kristen.